sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dulu tag Erick Thohir di Instagram, Shin Tae-yong kini unfollow mantan presiden Inter Milan. Kenapa dan ada apa? Bikin hati dan jiwa raga bergetar, sedih terseduh-seduh, Shin Tae-yong ucap sadar tak selamanya tangani timnas Indonesia. Begini katanya. Luar biasa, benar-benar mental Eropa. China Pati nama resmi gabung klub Belgia langsung melawan Sandy Walsh. Mungkin frustasi kalah dari timnas Indonesia, mantan pelatih Vietnam terang-terangan jujur ngaku begini soal kehebatan Shin Tae-yong. Komentator Vietnam tak terima dan auto emosi hingga kejang-kejang, kualitas timnas Indonesia lebih baik dibandingkan timnas Vietnam, siap balas dendam bulan Maret. Dulu tag Erick Thohir di Instagram, Shin Tae-yong kini unfollow mantan presiden Inter Milan. Kenapa dan ada apa? Dulu tag Erick Thohir di Instagram, Shin Tae-yong kini unfollow mantan presiden Inter Milan tersebut. Hal mengejutkan dilakukan Shin Tae-yong pada hari Jumat. Shin Tae-yong tak lagi mengikuti atau telah unfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dari 175 akun yang diikuti Shin Tae-yong saat ini, tak ada lagi nama Erick Thohir. Sementara itu, sejumlah pemain timnas Indonesia terpantau masih di-follow Shin Tae-yong seperti Egy Maulana Fikri, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan banyak lagi. Di-unfollow-nya Erick Thohir oleh Shin Tae-yong sejatinya cukup mengejutkan. Sebab Shin Tae-yong dan Erick Thohir masih memiliki hubungan dalam hal pelatih timnas Indonesia dan juga Ketua Umum PSSI. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Shin Tae-yong sejatinya sering men-tag atau menandai akun Erick Thohir. Ambil contoh pada 25 Juni 2023. Saat itu Shin Tae-yong mengunggah foto bersalaman dengan Erick Thohir. Ia pun menandai akun Erick Thohir sambil menulis caption, tak sabar menjalani laga timnas Indonesia versus Argentina pada 26 Juni 2023. Sekarang muncul pertanyaan, di unfollow-nya Instagram Erick Thohir ada hubungannya dengan kontrak Shin Tae-yong yang masih abu-abu? Sekadar diketahui, kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Bikin hati dan jiwa raga bergetar, sedih terseduh-seduh, Shin Tae-yong ucap sadar tak selamanya tangani timnas Indonesia. Begini katanya, juru taktik asal Korea Selatan itu membuat gebrakan. Ayah dua anak tersebut melakukan gebrakan dengan memotong satu generasi. Shin Tae-yong memilih memanfaatkan pemain-pemain muda yang usianya baru 20 hingga 22 tahun. Dipadukan dengan sejumlah pemain senior macam Fahrudin Arianto. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menggebrak Piala AFF 2020 dengan finish sebagai runner-up grup. Kebiasaan mengandalkan pemain muda bahkan berlanjut hingga kini. Di gelaran Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tercatat memiliki rataan skuad termuda yakni 22,5 tahun. Meski mengandalkan pemain muda, Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong masih sanggup lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Bisa dibayangkan bagaimana jika nantinya pemain-pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang kini baru berusia 20 tahun berada di usia matang. Shin Tae-yong ingin meninggalkan warisan di skuad Timnas Indonesia, yakni pemain-pemain yang sudah matang dan siap tempur.
Saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya ketimbang berfokus kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat sehingga ke atasnya akan kuat, jelas Shin Tae-yong. Saya benar-benar mengandalkan pemain muda. Sebab saya tak selamanya berada di sana timnas Indonesia. Karena itu saya harus menempa pemain muda dan mengubah sistemnya. Saya berusaha membuat tim seperti itu, tegas Shin Tae-yong. Luar biasa benar-benar mental Eropa. China Patinama resmi gabung klub Belgia langsung melawan Sandy Walsh. Kabar baik datang ke salah satu pemain timnas Indonesia, China Patinama. Klub terbaru dari China Patinama itu merupakan salah satu tim besar di Belgia yakni KAS Open. Kepastian tersebut terlihat dalam akun Instagram KAS Open pada Jumat. Kedatangan pemain berusia 25 tahun itu tentu saja untuk menambah kuat lini belakang KAS Open. KAS Open memberikan kepercayaan penuh dengan mengontrak China Patinama jangka panjang. Pemain berdarah Belanda keturunan Indonesia itu akan membela KAS Open sampai Juni 2026. Sementara itu, China Patinama dengan bangga bisa membela KAS Open. Ini akan menjadi sebuah warna baru bagi China Patinama yang untuk pertama kalinya berkarir di Belgia. China Patinama langsung akan melawan rekannya di timnas Indonesia, Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh kini memperkuat klub asal Belgia, KV Mechelen. Sampai berjumpa akhir pekan ini saudaraku, tulis Sandy Walsh kepada China Patinama. Mungkin frustasi kalah dari timnas Indonesia, mantan pelatih Vietnam terang-terangan jujur ngaku begini soal kehebatan Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Vietnam, Han Tan Hang menilai timnas Indonesia mengalami kemajuan karena pemain naturalisasi dan kepercayaan jangka panjang kepada Shin Tae-yong. Akan melawan timnas Indonesia lagi, Han Tan Hang yang merupakan pelatih Vietnam pada 2012 memberikan tanggapannya terkait peluang negaranya. Pertama-tama harus kita akui bahwa Indonesia jelas mengalami perubahan dan mengalami kemajuan berkat pemain naturalisasi, kata Han Tan Hang. Apalagi banyak pemain muda yang sudah mengembangkan bakatnya. Oleh karena itu, di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, kecuali Irak yang lebih kuat, Vietnam harus bersaing dengan Indonesia. Dengan apa yang ditunjukkan para pemain, saya masih yakin dengan kemampuan mereka untuk meraih posisi kedua, ujarnya. Komentator Vietnam tak terima dan auto emosi hingga kejang-kejang. Kualitas timnas Indonesia lebih baik dibandingkan timnas Vietnam, siap balas dendam bulan Maret. Komentator Vietnam tak terima kualitas timnas Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan timnas Vietnam. Komentator bernama Quang Huy itu pun yakin Vietnam akan membalas kekalahan mereka di Piala Asia 2023 Januari 2024 lalu dengan mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Kekalahan yang paling menyakitkan adalah saat tumbang 0-1 dari timnas Indonesia. Pasalnya di atas kertas Vietnam awalnya diunggulkan untuk menang, namun gol penalti Asnawi Mangkualam membuat tim asuhan Philippe Troussier itu tersingkir. Meski kini sama-sama tersingkir, timnas Indonesia jelas memperlihatkan kualitas skuadnya kini jauh lebih baik dari Vietnam. Namun, Quang Huy tak merasa demikian. Komentator asal Vietnam itu menilai kekuatan Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam dan timnas Indonesia sama. Hal yang membedakan keduanya saat di Piala Asia 2023 hanyalah momen dan komposisi pemain saja.
Berbeda dengan Thailand, Quang Huy mengakui Vietnam beda level dengan tim berjuluk Gajah Perang tersebut. Bukan berarti ketika kami kalah dari timnas Indonesia maka Vietnam berada di bawah level mereka. Indonesia hanya tampil relatif baik di turnamen tersebut, tambahnya.